masini roh hamadi hamu doh damina siya debata amata doh siya anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita manginang, horas shalom, salam sehat madihita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Amsal 15 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Dapotan las ni rohado bawa marhitesian para luson ni pamanganna jalahata sisadokpe ditiki halehetanna masaringgan. Demikian bunyi firman Tuhan. Damang dainang na pinasupasun itu hatta Yesus Kristus. Ada dua pertanyaan mendasar bagi kita dalam renungan pagi ini. Yang pertama, berapa kali sehari perkataan saudara-saudari Bapak Ibu yang menjadi berkat bagi orang yang Bapak Ibu kasihi? Atau sebaliknya, berapa kali sehari perkataan saudara-saudari yang mengutuki atau yang menjadi batu sandungan ataupun yang melemahkan orang lain ataupun orang-orang yang kita kasihi dalam satu hari? Yang kedua, sejauh mana perkataan Bapak Ibu sudah membangun dan menjadi berkat bagi orang lain? Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang pemarah. Untuk mengurangi kebiasaan marah si anak, ayahnya menyuruh dia mengantongi sekantong paku dan menyuruhnya untuk memanggukan satu paku di pagar belakang rumahnya setiap kali ia marah. Pada hari pertama, anak itu telah memakukan 48 paku di pagar. Hari berikutnya semakin sedikit paku yang ia pakukan, yang menandakan kebiasaan marahnya mulai berkurang. Akhirnya si anak percaya bahwa ia sudah bisa mengontrol kebiasaan marahnya itu dan mulai ada kesabaran dan tidak mudah hilang. Dia memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Kemudian ayahnya memintanya mencabuti paku-paku itu setiap hari, yaitu pada saat ia marah. Hari-hari berlalu, ia berhasil mencabut semua paku itu. Kabar itu disampaikan pada ayahnya. Lalu sang ayah menuntun dalam suatu pelajaran. Kamu berhasil, nak. Tapi lihatlah, lubang-lubang yang di pagar ini, bagaimanapun pagar ini tidak akan kembali seperti sebelumnya. Ketika kamu mengatakan sesuatu pada orang lain dengan kemarahan, kamu meninggalkan bekas di hatinya. Kamu dapat menancapkan pisau dan mencabut dari seseorang dan berhasil pula meminta maaf. Tapi ingat, luka itu tidak akan pernah hilang. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang melukai hati orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus bisa menjaga setiap perkataan agar tidak melukai perasaan orang lain. Efesus 4 ayat 29. Yang kedua, jangan pernah menyimpan amarah. Efesus 4 ayat 26. Dan juga kata yang terucapkan tidak dapat ditarik kembali. Itu yang harus kita ingat. Kata yang terucapkan tidak dapat ditarik kembali. Matius 11 ayat 36. Dari satu mulut keluar kata-kata berkat, atau dari satu mulut juga keluar kata-kata kutuk. Yakobus 3 ayat 10. Bicaralah secara benar seperti menyampaikan firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 11. Perkataan itu seperti air yang mengalir. Kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Air mengalir dan terus berlalu. Ia tidak dapat kembali. Begitu juga dengan setiap ucapan kita. Ingatlah, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Matius 11 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Saudara-saudara yang kekasih, sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa perkataan yang menguatkan dari penyedia layanan kesehatan dapat menolong pasien lebih cepat sembuh dari penyakitnya. Dalam suatu eksperimen, ditaruhlah zat pemicu alergi pada kulit beberapa sukarelawan supaya gatal. Lalu reaksi mereka yang menerima kata-kata menguatkan dari dokter dibandingkan dengan yang tidak, pasien yang menerima kata-kata yang menguatkan dari dokter menunjukkan kondisi yang lebih baik
dan gatal-gatal yang dirasakan tidak separah mereka yang tidak menerima penguatan dari dokter. Saudara yang kekasih, penulis kitab Amsal mengetahui pentingnya kata-kata yang menguatkan. Dikatakan dalam Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah obat bagi tulang-tulang. Dampak positif dari kata-kata tidak terbatas hanya pada kesehatan kita. Ketika kita memperhatikan perkataan yang berhikmat, kita akan mendapatkan kebaikan di ayat yang ke-20. Demikian pula, dorongan semangat juga menguatkan kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi sekarang dan yang mungkin akan kita hadapi kelak. Penulis kitab Amsal juga berkata dalam Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita belum sepenuhnya mengerti mengapa seberapa besar hikmat dan kata-kata menguatkan berpengaruh untuk membawa kekuatan dan pemulihan dalam hidup kita sehari-hari. Namun, dorongan semangat dan bimbingan yang diberikan orang tua, pelatih, dan kolega seakan membantu kita bertahan menghadapi masa-masa sulit dan menuntun kita kepada keberhasilan. Demikian juga Alkitab dapat memberikan penguatan di saat kita menghadapi berbagai pencobaan, memperlengkapi kita untuk bertahan di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Amsal menyebutkan bahwa perkataan yang tepat pada waktunya memberikan dampak yang sangat besar pada kehidupan seseorang. Perkataan yang baik, yang diucapkan atau yang dituliskan, jika diberikan pada waktu yang dibutuhkan, akan memberikan kekuatan, jalan keluar, dan semangat yang luar biasa. Perkataan yang tepat akan membuang jauh-jauh semua bentuk keputusasaan. Bahkan sebaliknya, dapat memberikan semangat baru untuk menjalani kehidupan kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih, ada peribahasa yang mengatakan, jilat terlebih dahulu lidah Anda sebelum mengatakan sesuatu. Artinya, kita harus memastikan bahwa ucapan itu benar dan tidak membawa kerugian bagi kita dan bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa perkataan yang meluncur dari mulut mempunyai banyak dampak yang besar. Ada juga ucapan orang bijak mengatakan bahwa jumlah perkataan yang banyak tidak lantas menjadikan orang itu bijaksana. Karena yang penting bukan banyaknya perkataan, tetapi perkataan yang diucapkan itu tepatkah pada waktunya, tepatkah pada sasarannya. Amanginang, banyak orang yang mendapatkan kekuatan dan dibangkitkan semangat hidupnya karena mendengarkan perkataan dari orang lain. Dan justru sebaliknya, ada pula yang menjadi terluka, hancur, frustasi, dan bahkan putus asa karena terbunuh perasaannya oleh perkataan yang disampaikan orang lain. Perkataan yang buruk akan menciptakan pertikaian, menghancurkan reputasi, dan melukai hati. Bahkan perlahan-lahan dapat menghancurkan hidup orang lain. Sedangkan perkataan yang baik dan yang menyenangkan membawa sukacita, membuat orang lain merasa dihargai dan dikasihi, dan itu akan memacu dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Perkataan dan cara kita mengungkapkannya tidak hanya membuat perbedaan terhadap hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menunjukkan kualitas hidup kita. Perkataan adalah benih yang kita tabur dan kelak akan menghasilkan buah. Jika kita menginginkan hal yang baik, maka mengatakan hal-hal yang baik adalah salah satu kunci mengalami hal yang baik. Setiap perkataan yang kita ucapkan juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, benar atau salahnya. Jadi, kalau kita ingin agar ucapan kita mampu membangun sesama, maka mintalah agar Tuhan memberi kita kebijaksanaan dalam bertutur kata. Bukalah telinga untuk Tuhan terlebih dahulu sebelum kita membuka mulut untuk sesama agar Ia menolong kita untuk mengucapkan hal-hal yang benar untuk orang lain tepat pada waktunya dan tepat dengan cara yang tepat. Demi kebaikan sesama dan demi kemuliaan namanya. Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amanginang, di dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah dengan cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Apa yang mau disampaikan?
Kita perlu lambat untuk berkata-kata dan lebih cepat untuk mendengar. Selalu sempatkan waktu untuk berpikir dan mengolah jawaban yang hendak kita berikan. Setelah itu jangan langsung ucapkan, melainkan rasakan lagi jawaban itu di dalam hati kita. Bayangkan jika kita dalam kondisi tersebut dan menerima jawaban seperti itu, bagaimana perasaan kita mendengarnya. Jika kita tidak suka menerima tanggapan seperti itu, jangan berikan kepada orang lain. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 15 ayat 1, ingat, jawaban yang lemah lembut justru akan meredakan amarah. Peribahasa Tiongkok mengatakan, perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakitkan orang lain, maka sekalipun kita sudah meminta maaf, akan tetapi bekasnya masih ada dan masih terasa. Kita harus berhati-hati dengan ucapan dan perkataan kita, misalnya ejekan atau julukan-julukan yang tidak pantas. Karena tanpa kita sadari, hal itu dapat mengakibatkan luka batin dan berdampak besar bagi perkembangan mental dan psikologi seseorang. Perkataan seperti itu sangat merusak. Itu sangat mengganggu, layaknya setetes air dari keran. Itu menyakiti dengan membuat orang lain merasa tidak enak. Perkataan seperti itu membangun rasa bersalah, menyebabkan mereka rendah diri, membuang harga diri mereka. Hasilnya semakin merusak hubungan kita. Tidak baik membuat orang lain merasa buruk. Saat kita meminta seseorang melakukan sesuatu dan jika mereka setuju tapi gagal, kita bisa mengingatkan mereka dengan kasih yang baik tanpa harus menyatakan kemarahan atau merendahkan. Jangan perkatakan tidak sehat keluar dari mulut kita. Janganlah perkataan yang tidak sehat keluar dari mulut kita. Perkatakanlah perkataan yang lemah lembut. Perkatakanlah perkataan yang membangun, supaya perkataan kita menjadi berkat dan memotivasi orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang di sekeliling kita. Banyak orang yang menggunakan mulutnya untuk mengucapkan kata-kata yang melemahkan dan menghancurkan kehidupan orang lain. Setiap berbicara, dari mulutnya keluar silet, dari mulutnya keluar pisau, dari mulutnya keluar golok, yaitu perkataan yang menyayat hati, menyakiti, melukai, dan menyedihkan perasaan orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, hendaklah kita menggunakan mulut kita secara bijak, sehingga jawaban dan penjelasan kita membangun, menguatkan orang lain, menenangkan dan menyejukkan suasana. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pintu pada pintu bibirku. Saudara-saudara yang kekasih, mulut yang dikendalikan Tuhan pasti mengeluarkan perkataan yang memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.